Jagalah hati, jangan kau nodai. Mana ada yang nambahi, jagalah suami, jangan sampai terkawin lagi. Coba ada yang nambahi, nambahi. Wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 13. Alaihi tazyinun lidahiril jilad lidahiril jali bisyari'atin liyanura qalbun mujtalan wa tazula anhu zulmatun kay yumkina litariqatin fi qalbihi antanzila. Maka hendaklah orang yang salik itu, orang yang berjalan menuju jalan ridha Allah, memperhiasi zahirnya dengan mengamalkan syariat, supaya bercahayalah hatinya seterang-terangnya, karena perintah wajib dilakukan, larangan haram ditinggalkan. Nanti hatinya bercahaya seterang-terangnya, dan hilanglah daripadanya kegelapan dirinya, dan bertempatlah tarekah itu di dalam hatinya. Karena kewajiban dilakukan, larangan ditinggalkan, maka amal-amal sunat selalu ada di hati. Lalu hendak menambahi amal, Kenapa? Karena syariat sudah dijauhi, baru tarekah bertempat di dalam hatinya. Tiap-tiap orang yang menuju jalan kepada Allah, hendaklah ia memperbaiki anggota zahirnya dengan amal syariat. Jadi apa perintah digawi, apa larangan ditinggalkan, itu akan nampak berhias baik anggota zahir kita, supaya bercahayalah hatinya dengan cemerlang, dan hilanglah daripadanya kegelapan maksiat dan sifat-sifat kerusakan batin, karena dia melakukan syariat, sehingga hilang kegelapan maksiat. Maka baiklah pula seluruh anggotanya, karena hati itu adalah sebagai raja yang menguasai kesemuanya anggota. Maka itu yang disentuh hati. Hati-hati, hati-hati. Ada jalan perbaikan. Dulu dipasang mirip, maaf, jalan sedang diperbaiki, hati-hati. Di mana aja tak? Berhati-hatilah. Anak tulak berangkat jauh ke pasar, hati-hati di jalan. Anak tulak sekolah, hati-hati nak ya menyeberang. Itu yang selalu disentuh hati. Padahal yang berpikir otak, tapi yang disentuh hati. Ada orang membuat jalan lalu dipasang plat merek, maaf Pak, otak-otak
jalan diperbaiki. Jadi mesti maaf, hati-hati jalan diperbaiki. Kenapa hati? Karena hati raja, hati supir kehidupan. Bila hati baik, baik cakap kita, baik perbuatan kita. Bila hati kada baik, maka kada baik pulang yang keluar. Jadi ada tuan guru, orang selalu mencela muridnya kada sabar. Coba tuan guru gunakan hak jawab dia. Ini mencela pian. Kata Sidin, aku kada hendak orang malu sebab aku. Namun gunakan hak jawab, ini sopan gini. Ini sopan karena aku kada hendak. Dan aku pun di sini memang kada hendak ulah sopan orang. Sekalipun ini ulah sopan aku. Kenapa aku kada bisa maulah sopan orang? Karena yang ada di hati itu kebaikan aja. Ya Pak, keluar kejahatan itu. Yang ada di dalam hati itu yang baik-baik. Maka bila nya bercakap baik, bila nya berdoa baik, kita ini di hati banyak yang ada baik. Lalu menyumpahi haluan, mudah engkau ketalaka duduk keturunan. Yang belum lahir sumpah izin dan kenapa? Karena di hati itu ada yang ada baik. Makanya selalu mencela orang, menghina orang, mencari-cari kekurangan orang. Karena hati kita ada baik. Kalau inya hatinya baik, baik pulang dan keluar. Ada mau inya mencari-cari nang ada baik itu ada mau. Kenapa? Karena hatinya baik. Jadi bila orang itu suka mencari kejelekan orang, suka menghina orang, sebenarnya ini hina dah. Karena nang ada di hatinya itu. Apa yang ada di hati itu nak keluar. Karena itu sopir kehidupan. Maka baguslah ada nyanyian, jagalah hati, jangan kau nodai. Mana ada yang nambahi, jagalah suami, jangan sampai terkawin lagi. Ada yang nambahi, ada yang nambahi. Aduh, payah juga. Nah, jadi kalau hatinya bagus, anggota bagus. Apabila baik raja, baiklah pula semua rakyatnya. Bila hati baik, semua baik. Cakapnya baik, ya menilai orang baik. Karena yang ada tenang baik-baik aja, tidak ada mengeluarkan yang ada baik. Maka itu perlu hati diterangi dengan apa? Dengan amal soleh yang Allah wajibkan. Perlu hati kita terangi dengan meninggalkan larangannya Allah. Maka hati bercahaya. Demikianlah dinyatakan oleh Nabi kita. Maka manakala hatinya telah bersih, mudahlah ia menempatkan tarikah di dalam batinnya, yaitu memperbanyak amal ibadah yang sunat-sunat. Yang gawinya beramal, ada mengurus orang, walaupun dijelikakan orang, dihapak orang. Jadi meranai aja, ada membeles aja, tahu pengajian, jadi murid ribuan, kadang puluhan ribu hadir. Orang ada yang kayak meremehkan, jadi ada membelas, ada maharu. Kenapa? Karena hati bersih. Kita ini hebat apapun kita, mesti ada orang yang harus suka. Nabi itu paling hebat ya. Ada orang yang suka, maka diperangi.
Orang Nabi mempertahankan agama. Nah, sahabat Ali, nah, ada yang kada suka. Kemudian Imam Syafi'i, ada yang kada suka. Dipukul sedikit dengan gembok karena kepala sakit, nah, meninggal dunia. Imam Syafi'i ada yang kada suka, apalagi dia nak imam masjid lama. Ada orang tujuh wajar, kalau lamaan jadi imam ada gantian dong begitu. Jadi kan dia apa? Ada orang kada suka, biasa aja, ada masalah, ya. Yang penting kita hati dijaga hati, jangan sampai hati gelap. Maka manakala hatinya telah bersih, mudahlah ia menempatkan tarekah di dalam batinnya. Apa itu tarekah? Memperbanyak amal ibadah yang sunat-sunat. Saya pengen nak amal kenal sunat, nak wajib dari digawi. Saya pengen nak azan bersuara-suara. Saya pengen nak sembahyang qabliyah Isya, ba'diyah Isya, sembahyang Isya aja ada. Ada mungkin pula orang sembahyang qabliyah ba'diyah Isya yang ada bunga tabung. Nah, ada doanya sembahyang Isya, sembahyang sunat kada, sembahyang sunat Isya kada mau tetap. Makanya kalau sudah nang wajib terpelihara, yang sunat mudah bertempat di hati kita, maka sudah banyak beramal Anda lagi. Imam Syafi'i itu nanti di dalam kitabnya Sidin malam dibagi 3, saking memperbanyak amal ibadah. 1/3 malam untuk ilmu, 1/3 malam untuk beribadah, 1/3 malam makin yang lain-lain. Nah, itu tarekah berandak di hati. Kita 1/3 malam mandi di rumah, udah ketangkar lagi bini. Lain pilihan, kalau bini milih gini, apalagi milih gini, ketangkar lagi bini, kayak orang ada gawian. Nah, pertama, 1/3 malam ada habis waktu. 1/3 malam nonton TV, film Indonesia, film Suara Hati Istri itu. Aku udah nak ingin mutar itu. Aku suara mutar malam. Kan pakai YouTube kawan setel. Nah, mutar aku sekalinya jam 1 barat tinggal di Jawa sini. Paling banget aku bangun subuh. Aku pengajian ulang kok. Aduh dia aku masuk gara-gara nonton film Indonesia. Film bini berselingkuh, laki berselingkuh. Kami tahu, kami. Jadi nonton aku jam 1. Nah, habis waktu kita, ya apa meletak tarekah di hati kita. Orang Imam Malik itu semalaman beramal, Pak, karena tarekah sudah bertempat di hati. Kenapa? Karena syariatnya sudah bujur. Nah, syariat bujur dah sempurna, dah syariatnya, maka tarekah berandak di hati. Artinya gawi itu anak beramal terus, Maka Imam Ahmad bin Hanbal itu sembahyang malam ada kurang 300 rakaat. Kalau sahabat Ibnu Abbas, beliau setiap malam 1000 kali sujud. Sembahyang sunat 1000 kali sujud, berarti kalau 1000 berarti 500 rakaat. Nah, yang kita berapa rakaat yang sembahyang malam. Nah, tinggal menghitung aja lagi kayak pada ke tempat
karena syariatnya kurang pas, mungkin masih rukun syaratnya sudah tapi khusyuknya masih kurang, ikhlasnya masih kurang. Walikulli wahidihim tariqun min turuq yaktaruhu fayakuna za wasila kajulusihi bainal anam murabbiyah wa kakasratil awra'i kasawmi sholah kahikmatin linnas wal hamlil atab litasadduqin bimuhassalin mutamawwala. Artinya, dan bagi tiap-tiap satu daripada mereka ahli sufi mengambil sesuatu jalan daripada berbagai-bagai macam jalan yang dipilihnya oleh ahli sufi, maka dengan demikian dia sampai kepada Allah. Duduk mengajar seperti duduk mengajar. Ada orang itu bertarikah mengajar, siang malam mengajar, hari-hari mengajar, dan mendidik di rumah. Imam Maghrib Isya mengajari anak baca Al-Quran, dan dia Isya pulang ke sana melajari pembacaan Sifat Dua. Jadi mengajar, besoknya subuh pulang mengisi pulang, itu tarikah juga. Jadi ada tarikahnya orang mengajar saja, itu orang ahlus sufi begitu. Mendidik, memperbanyak wirid dan amalan. Yang penting wirid banyak, amalan banyak. Banyak berpuasa, Senin, Kamis puasa, sembahyang sunat. Jadi banyak-banyak sembahyang sunat, sedikit-sedikit sembahyang sunat. Bila berwudu sembahyang sunat wudu, masuk masjid sembahyang tahajud masjid, masuk waktu duha sembahyang duha, sampai waktu witir sembahyang witir, sampai waktu tahajud bangun sembahyang tahajud. Itu namanya memperbanyak amal sunat. Memang ada wajib, tapi ditambahi walaupun sunat. Menolong orang sunat juga. Ada juga orang kawinnya nolong orang, Pak. Ya, bila ada orang minta tolong, ditolongnya. Dia bisa nolong, Pak. Jadi tangannya ini bisa mengurut. Bila ada orang mengurut tangannya. Cuman kadang yang boleh mengurutnya berbantuan apa aja, keras, putih ras. Yang mengurut, yang diurut hendak waras. Nama urut hendak menukar beres. Paham ya udah. Jadi ku balas pula ras putih ras. Yang mengurut hendak waras, yang mengurut harus ikhlas. Tidak awalnya, tidak awal bilang kok ada awal. Sama bilang kok goreng aja. Hanya mulai mengurut ras putih ras. Ku balas saya juga. Nah, jadi ini bisa membuat suka nolong. Ada orang terpelicok, tolongnya. Ada orang kecelakaan, dibujurakannya, tolongnya. Gawian nolong, Pak. Karena inya sudah berduit. Nah, ada orang membiri kumpulakannya, Anda ke masjid, Anda ke madrasah. Kenapa? Inya berduit. Menyerah berduit, ambil lagi inya. Sekalipun mengambil pemberian orang, itu ada hilang sifat menolong. Karena batis terpelicok itu ada nyaman, bangga, ikhlas banget. Kita memberi uang orang berdua itu ikhlas banget.
daripada ringo-ringo kayak ditaluk populari kenalnya ma'arit. Nah, ada yang bisa meluruskan uratnya tuh. Berterima kasih kita, senang kita, tarikah juga. Nolong tadi Pak. Urut kemana-mana. Aku izin jangan dijulungi apa-apa. Bila dijulungi, aku akan jadi murut. Nah, di urut itu namanya bertarikah juga. Lewat menolongi berbuat baik kepada orang lain atau mencari kayu api untuk bersedekah dengan hasil harganya. Aku begawi bekerja tapi hasilnya untuk kepentingan agama, itu tarikahnya. Ya, kalau orang ini bercari enak bila dapat duit aku nak bersedekah, bila dapat aku hendak bersedekah, itu tarikahnya. Jadi ada tarikahnya orang itu dengan dermawan. Makanya bila ada orang dermawan, kita ada boleh menang inteng, tidak boleh menghormati orang. Kenapa? Sebab karena orang dermawan itu Habibullah, kekasih Allah. Tidak boleh kita mau memusuhi. Maka bila ada orang suci dermawan, kita harus azim, angkat tangan kita, karena ini dermawan. Karena orang dermawan itu orang berdarkah namanya. Malah itu nang lakas sampai kalau dia dermawan saja. As-sakhiyu qaribun minallah. Orang pemurah itu dekat dengan Allah. As-sakhiyu habibullah. Nah, ternyata orang pemurah kekasih Allah. Jadi kalau ada orang pemurah, perhatian dengan pesantren, perhatian dengan masjid. Nah, ini mau undang kita datang. Ada nabi cakap orang suci Pak datang aja. Saya masuk bukan karena memandang ini banyak berinfak. Nah, bukan kita hendak mendapat hakim pribadi supaya tambah lagi berinfak. Kan Bapak? Ya, nyaman kayaknya menambah akan lagi meski belum imbang. Kalau kita punya menyumbang banyak, nya arwah kita ada datang, air raya aji lagi itu pada menyumbang lagi nya, maka kami belum cukup. Ini mengalah, tidak ada apa? Karena kayaknya pemurah, nya pemurah, amalnya ada pemurah ya, kita pun datang nih, nyumbang ada suah, ya. Memulai rumah ada suah, rumah benang, suki, aku bubuk kacang, diperaya. Nah, peraya itu orang suki. Tapi karena pemurah disayangi Allah. Kenapa? Karena wal bakhil, ya, ba'idun min Allah. Nah, orang bakhil jauh daripada Allah. Kita begitu apa? Ini pemalah, kita begitu apa? Ada orang bilang ya aja karena suki Pak, jadi banyak jago-jago yang datang. Kan biasanya tuh anak di duitnya ya ada, dia ini kan nolong orangnya. Bila datang penceramah ini bertawar, mobil inya, rumah inya, yang jemput ke bendera inya, nah kainanang menjamu makan inya, apa murah? Atau kalau ditamati, dia sampai kita ke rumah siap akannya. Jadi banyak masjid itu ada rumah siap akan. Berdua yang menyiapkan rumah, kunci ingin dijulungnya. Dua jangan tempat dua jadi ini datang orang ke pinggir masjid, tinggal menuju aja lagi. Kendaraan ada tinggal mobil hari bawa aja. Itu soalnya pemurah. Jadi kita nyaman ke situ. Nah, karena kamar itu ada, tapi semiliarnya bola rumah ada tunggu katanya bagian di Kalimantan Tengah. Jadi bila ulun datang, perjalanannya 6 jam datangnya bersimpot.
menyiapkan rumah. Jadi kan di hotel, aku pikir pulang kalau di hotel 600 semalam. 600 10 malam 6 juta. Kalau aku kurang kesamin berapa sak? Tahan bangun pun kok aku. Ada yang ngali milih rumahnya kok. Menapa nyatar mobil sehari Innova 600. Jadi 1 juta. Apa 6 juta 10 hari? 12 juta. 12 juta kalau aku pakai kindul bisa pulang-pulang renang. Milih aku jangan dalam di hotel lumayan. Nah ini kok menawari. Jadi asal kasih katanya ke situ, saya kerja ke situ. Mungkin ada yang cakap guru di sapu dia atau asuki itu yang harus. Saya itu yang nyiapkan ya Pak. Saya yang nyiapkan. Daripada di hotel lah kalau duit meningkat tadi. Ada keluar duit, tahan hakim pesantren, bukan hakim seorang, hakim pesantren. Ime. Nah jadi kenapa kita situ bukan artinya tunduk kepada orang suci, tapi kita tunduk karena pemurah, tidak penolong, hakim agama, hakim agama. Padahal bukannya penelitian. Ada yang satu lagi, Muhyiddin Bursa Kumpul juga, itu majelisnya banyak. Itu ada majelis nanti kepaka namanya. Itu konal bukan main kosong. Itu jurung ikuti juga. Bila kebenjang mesin dua itu pada jangan bermalam di hotel. Banyak aja anak buah punang menjemput menyiapkan. Nah, yang pemangkin itu juga guru bila mendarat anak kemana telepon ulun. Banyak aja mobil di bendera. Nah, itu kan pemurah namanya. Jadi aku telepon aja mumpung ada kesempatan. Yang ambil kesempatan dalam kesempitan. Ada bapak kita wansidin. Ada masalah. Ya. Pak pemurah gitu. Amun inya pemurah, Allah dekat. Artinya dekat dengan Allah, maka kita berharap juga. Amunnya pemalak, jauh dari Allah, kita jauh juga. Satu, karena jauh dari Allah. Yang kedua, kita kelaparan juga. Jadi di hotel lah, pemalak. Kita para kasih. Jalan untuk menuju kepada Allah itu adalah banyak. Maka tiap-tiap orang yang hendak sampai kepadanya harus ia mengambil sesuatu jalan yang akan ditempuhnya untuk mencapai yang dimaksudnya. Jika dia seseorang alim, hendaklah ia mengamalkan pengetahuannya itu dengan mengajari orang yang berhajat kepadanya. Inilah satu-satunya jalan mujahadah bagi seorang alim untuk menuju kepada Allah. Jadi kalau ada orang berhajat, hendak belajar, kita lajari. Ada orang berhajat mau undang, kita tulaki. Siapa yang terdahulu itu Pak. Dosa melingkah. Amunnya memang kita ditakdirkan hadir dalam undangan orang itu hadir aja tuh. Saya malam Ahad Kaina, saya sudah ada jadwal ceramah di Parit Papua, jangan salah. Pengantinan alumni nerai santri nak kawin kawah jadi bisir, adik jadi kawah aja. Dua ni jualnya. Proses itu ini mau undang orang pemilihan awal sesama itu kata kawa karena sudah ada terdahulu nang bahajat. Nah siangnya perpisahan kami di Aliyah Tunduk. Sekalinya nelipon pulang kayak apa malam Arba. Nah malam Arba ulun sudah terjanji dengan minantu pengasuh mengisi akhir usanah di pesantren. Ada kawa karena terdahulu, tapi karena takdirnya memang jadwalnya kata bilahan mundur pulang kayak apa malam Senayan. Nah akhirnya tak malam Senayan. Jangan kita memilih-milih siapa nam minta terdahulu.
pintu yang kita kabulkan. Nah, tugas kita itu memberikan ilmu kapan berhajat, bukan memberikan, menyampaikan aja. Ya, memberikan alimunan, menyampaikan apa yang ada. Nah, ada kisah apa ya? Kita tuh hidup kada boleh berdusta. Karena bila kita suka mendustai orang, suatu saat kita akan didustai orang. Kita hidup kada boleh mengecewakan orang, karena kita akan dikecewakan. Man kecewa, kecewa. Siapa yang mengecewakan nanti jadi kecewakan. Bila dia mendustai orang, jadi dustai orang juga. Dia kasih tahu. Dia berkisah. Ini dulu guru aja. Paretnya halus. Kami punya orang meluncat. Kenapa meluncat? Banyak buaya di bawah. Buayanya kayak sampan bangal. Kan kita lewat banget. Buaya kayak sampan mana ada. Jadi ada yang menyahut di melajuan desak kan dia. Pantas hari itu dia dimundung buaya timbul asap. Itu buku buaya saja. Mundung buaya juga asap. Kenapa? Rupanya menalan sampan. Tukang disampan sedang memasak. Kan naiknya bunyi kan. Itu kan. Wow, dusta sama. Itu baru tahu. Dusta banget, dusta uangnya. Padahal mana ada buaya basah kayak apa basah mundung ya. Cuman kan ya anak aku sih mandang kawan kan naik. Ada lagi melanjutkan. Itu baru ketemu batu namanya. Dan kita sihat juga makanya jangan dustai orang. Ini kita dustai orang. Nasi kong kan sangat dong. Kenal kayak dong plastik nasi kong. Kawah kayak lapangan bola. Kayak gini apa ya? Ke dalam kawah. Jadi menyepakan menjerang pisang atau kok. Itu namanya dusta. Aku balas dusta. Nah, kita ulang ya. Jalan untuk menuju kepada Allah itu wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli taqwa wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wa ahli al-dayr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum.